Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kang Agus di channel Kang Agus Triyono. Pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan pembahasan saya yang berada di dalam kitab At-Tibyan mengenai tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ini memang banyak sekali ya, keutamaan orang yang membaca Al-Quran itu memang banyak sekali. Makanya kalau saya terangkan semua ini ya, bisa memakan waktu berjam-jam, saking banyaknya. Makanya saya buat beberapa video, ini salah satunya. Langsung saja, hadis yang berikutnya yaitu bunyinya seperti ini. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Jadi hadis berikutnya adalah diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah berkata, man qara'a harfan, barang siapa yang membaca satu saja huruf min kitabillahi ta'ala, dari kitabnya Allah Ta'ala yaitu Al-Quran, falahu bi hasanatun, maka baginya mendapat satu kebaikan. Jadi siapa saja orang yang membaca Al-Quran satu huruf saja, maka baginya mendapat satu kebaikan. Tidak sampai di situ aja. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10. Ya. Satu kebaikan dikalikan 10. Berarti 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun. Saya tidak berkata bahwasanya alif lam mim itu satu huruf. Jadi kan kalau kita baca alif lam mim itu kan satu nafas. Itu tidak dihitung satu huruf, enggak. Tapi yang dihitung seperti apa? Walakin alifun harfun. Alif satu huruf, berarti 1 dikali 10, 10. Alif itu udah 10 kebaikan. Walamun harfun, lam itu satu kebaikan lagi, satu pahala. Wa mimun harfun, dan mim satu kebaikan lagi, satu pahala lagi. Berarti alif lam mim itu ada 3 huruf ya, alif, lam, dan mim. Berarti 3 dikalikan 10 berarti 30. Itu hanya satu ayat pendek ya, alif lam mim itu udah 30 kebaikan. Terus kalau kita bacanya banyak, seumpama surat Al-Fatihah ya, surat Al-Fatihah itu kan ada 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita hitung ya, kita matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Ba 1, sin 1, mim 1, alif 1, lam 1, lam 1, ha 1, alif 1. Wah, banyak. Kalau kita hitung secara matematika, sangat banyak sekali kebaikan yang kita dapatkan ketika kita mau membaca Al-Quran. Makanya kebaikan di dalam kita membaca Al-Quran itu sangat banyak sekali. Maka ayolah kita perbanyak olehnya membaca Al-Quran, entah itu di pagi, siang, malam, dan di lain waktu. Kemarin sudah saya katakan minim-minimnya satu hari itu harus ada kita membaca Al-Quran. Ya, satu surat ya nggak apa-apa, satu kaca, satu halaman nggak apa-apa, satu juz lebih bagus. Ada yang satu hari satu hataman juga ada. Makanya ayolah minim-minimnya satu hari itu membaca 1 kali lah, itu udah sangat bagus sekali. Maka karena di dalam kita membaca Al-Quran itu banyak sekali kebaikan-kebaikan, banyak sekali pahala-pahala yang kita dapatkan, termasuknya di hadis ini tadi. Jadi setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran itu mendapat 10 kebaikan. Tinggal kita kalikan nih kalau kita mau hitungan matematika ya. Nah, Rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi
Hadis diriwayatkan oleh Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Maqala, dan ia berkata bahwa hadis ini adalah hadisun hasanun sahihun, hadis yang hasan dan juga sahih. Ya. Itu satu hadis tentang keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an. Ini ada lagi terusannya ya. Wa an ibnu Umar wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi itsnaini rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar anin Nabi SAW, langsung dari baginda Nabi berkata, la hasada, tidak ada hasud, tidak ada iri hati kecuali di dalam dua perkara. Jadi kita nggak boleh iri hati. Tetangga kita punya motor baru, punya mobil baru, rumahnya baru, nggak usah iri, nggak usah iri hati. Ya udah, itu memang rezekinya bisa beli rumah, bisa beli motor, bisa beli mobil, ya kita ikut senang. Nggak boleh iri hati, nggak boleh. Nggak boleh ada rasa hasud, rasa iri hati kecuali dua perkara. Tapi kalau terhadap dua perkara ini kita boleh iri, kita boleh iri terhadap dua perkara ini. Yang pertama apa? Rajulun atahullahul qur'ana fahuwa yaqumu bihi an al-laili wa an an-nahar. Yang pertama yaitu seorang laki-laki yang di siang harinya dan di malamnya itu selalu membaca Al-Qur'an. Jadi entah itu siang, entah itu malam, dia itu selalu membaca Al-Qur'an tanpa tanpa meninggalkannya. Jadi siang juga baca, malam juga baca. Nah, itu kita boleh iri terhadap orang seperti itu, boleh. Jadi kok saya nggak bisa seperti itu ya? Kok saya siang cuma kerjaannya kerja terus sampai lupa membaca Al-Qur'an, malamnya juga malah tidur kecapean. Nah, itu kita boleh iri hati, iri terhadap orang seperti itu boleh. Jadi kalau kita sudah punya rasa iri, pasti kita akan ingin menjadi orang seperti itu. Siangnya membaca Al-Qur'an, malamnya membaca Al-Qur'an. Ya, itu boleh iri terhadap orang seperti itu. Terus yang kedua apa? Wa rajulun atahullahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seorang laki-laki yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian harta itu dinafkahkan, disedekahkan di tengah siang dan di malam hari dan juga di siang hari. Jadi yang kedua yaitu seorang laki-laki yang telah diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika diberikan harta, orang di situ hartanya diberikan untuk sedekah, diberikan untuk menafkahi keluarganya dan sebagainya. Pokoknya harta di situ digunakan untuk suatu kebaikan. Makanya kita boleh iri terhadap orang seperti itu. Jadi kalau lihat, kok saya nggak bisa ya, saya punya uang kok malah dibuat foya-foya, dibuat beli apa yang nggak ada faedahnya. Makanya kita harus ada iri hati terhadap orang yang seperti itu. Saya uangnya banyak, tapi kok uang saya nggak bermanfaat ya, kok malah digunakan untuk main judi atau yang nggak berfaedah lainnya. Nah, itu kita boleh iri terhadap orang seperti itu. Selain dua perkara ini nggak boleh. Ada tetangga beli motor, wah, yang orang ini kok nggak kerja, nggak ngapa-ngapain kok tiba-tiba beli motor. Lah, nggak boleh seperti itu. Kalau tetangga beli motor, alhamdulillah tetangga saya sudah bisa beli motor, semoga saya juga bisa beli motor. Nah, seperti itu harusnya, nggak boleh iri hati. Nah, itu adalah keutamaan lagi orang yang membaca Al-Quran. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Nah, itu adalah termasuk hadis-hadis tentang keutamaan orang yang membaca Al-Quran. Ayo, saya mengajak
Tak hentinya saya mengajak untuk selalu kita membaca Al-Quran, entah itu di siang, entah itu di malam. Kita sempatnya apa? Kalau paginya sampai sore kerja, malam berarti. Kalau kerja pagi sampai malam, ya di sela-sela antara pagi sampai malam kita gunakan membaca Al-Quran. Entah itu setelah habis sholat asar, setelah habis sholat maghrib, harus ada yang namanya membaca Al-Quran. Nah, itu mungkin itu saja terusan dari kitab At-Tibyan. Semoga apa yang saya aturkan di sini ada manfaatnya untuk para penonton saya. Jangan lupa di like dan juga di share dan juga di subscribe, di share yang sebanyak-banyaknya agar kita juga mendapat kebaikan dari apa yang ditonton oleh orang lain. Dari saya banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.